Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali teman-teman sekalian. Semoga semuanya tetap sehat selalu dan kesehatannya selalu terjaga dalam kondisi yang baik dan dapat melaksanakan berbagai macam kegiatan aktivitas kesehariannya dan terkhusus dapat mengikuti pelajaran-pelajaran dalam hal ini adalah perkuliahan yang memang sifatnya sampai sekarang ini pada umumnya masih secara virtual atau secara daring. Baik, pada kesempatan ini kita akan mengulas sedikit terkait tentang sistem kesehatan dan keselamatan kerja atau K3, yang mana ini teman-teman semua sudah pada ngerti ya, yang mana seperti apa sistem kesehatan itu ataupun keselamatan kerja itu, misalnya di suatu industri, di suatu laboratorium, baik itu biologi, kimia, atau mungkin di pelayanan-pelayanan farmasi dalam hal ini misalnya di rumah sakit, di puskesmas ya, dan di tempat-tempat yang semisalnya. Untuk lebih jelasnya kita akan melihat atau mengulas terkait seperti apa sih sistem kesehatan dan keselamatan kerja itu, atau yang kita sebut atau sering dengar yaitu dengan singkatan K3. Nah, untuk yang pertama, di sini teman-teman bisa melihat bahwa filosofi daripada K3 itu sendiri ya, yang dimana di sini filosofinya itu berdasarkan dari Mangkunegara ya. Itu merupakan suatu pemikiran dan upaya untuk menjamin keutuhan dan kesempurnaan. Dalam hal ini adalah jasmani ataupun rohani daripada si tenaga kerja ya, dari si tenaga kerja, serta hasil karya dan budaya untuk menuju masyarakat yang sifatnya adil dan makmur. Nah, ini adalah filosofi dari K3, yang mana di sini teman-teman bisa melihat poinnya adalah untuk menjamin keutuhan dan kesempurnaan jasmani maupun rohani kepada tenaga kerja. Oke, kemudian selanjutnya untuk K3 sendiri dalam hal ini kita berbicara keilmuan ya, dalam hal sains misalnya. Nah, semua ilmu itu yang penerapannya adalah dia itu mencegah terjadinya kecelakaan kerja. Kemudian PAK atau penyakit akibat kerja ya, yang disingkat dengan PAK. Kemudian kebakaran, kemudian adanya suatu ledakan atau adanya pencemaran lingkungan, atau yang berkaitan di sini adalah limbah ya. Misalnya limbah B3. Jadi ini adalah lingkungan secara garis besar atau umumnya lingkup daripada K3 itu sendiri, baik secara filosofi maupun secara keilmuan. Kemudian selanjutnya adalah dasar hukum daripada K3 itu sendiri ya teman-teman. Di sini Anda bisa melihat terdapat beberapa dasar hukum dari K3 itu sendiri. Misalnya yang pertama di sini adalah itu berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja, yang mana di sini mencakup 3 poin ya di dalamnya. Yang pertama adalah tempat di mana dilakukan pekerjaan bagi suatu usaha itu, kemudian adanya tenaga kerja yang bekerja di sana, kemudian adanya bahaya kerja di tempat itu. Nah, itu ya misalnya. Kemudian kita melihat dasar hukum yang kedua, itu berdasarkan Permenaker nomor 5 tahun 1996 tentang sistem manajemen K3. Nah, teman-teman bisa melihat di sini bahwa setiap perusahaan yang mempekerjakan 100 tenaga kerja atau lebih dan atau yang mengandung potensi bahaya yang ditimbulkan oleh karakteristik proses atau bahan produksi yang dapat mengakibatkan kecelakaan kerja seperti peledakan, kebakaran, pencemaran lingkungan, dan PAK. Nah, seperti ini ya. Kemudian di dasar hukum yang ketiga bisa dilihat Permenaker nomor 4
tahun 1987 tentang Panitia Pembina K3. Sini ada 2 poin ya, teman-teman bisa dilihat sendiri. Misalnya yang pertama itu tempat kerja di mana pengusaha atau pengurus mempekerjakan 100 orang atau lebih ya pekerjanya. Kemudian tempat kerja di mana pengusaha mempekerjakan kurang dari 100 orang tetapi menggunakan bahan, kemudian proses dan instalasi yang memiliki risiko besar akan terjadinya peledakan, kebakaran, keracunan, dan pencemaran radioaktif. Nah ini adalah dasar hukumnya daripada K3 itu sendiri. Baik. Kemudian selanjutnya adalah tujuan daripada K3 itu. Nah, teman-teman bisa melihat ada 3 tujuan secara garis besar daripada K3 itu. Yang pertama adalah melindungi dan menjamin keselamatan setiap tenaga kerja dan orang lain di tempat kerja. Jadi dia itu tidak semerta-merta hanya melindungi dan menjamin tenaga kerjanya, tetapi orang yang berada di sekitar tempat kerja itu atau misalnya di sekitar industri itu pun dia harus melindungi dan menjamin keselamatannya. Dan misalnya terkait limbah, itu kan limbah yang beracun atau radioaktif, atau mungkin ada pencemaran udara. Nah, mereka itu harus memperhatikan lingkungan yang ada di sekitarnya, dalam hal ini misalnya masyarakat yang berada di sekitar industri itu. Itu tujuan daripada K3 ya. Kemudian yang kedua di sini tujuannya adalah menjamin setiap sumber produksi itu dapat digunakan secara aman dan efisien. Kemudian yang ketiga, meningkatkan kesejahteraan dan produktivitas nasional. Jadi salah satu tujuan daripada K3 itu meningkatkan produktivitas nasional. Dalam hal ini adalah dia itu harus mendorong dengan caranya bangsa ini sendiri, misalnya Indonesia ini memiliki produktivitas yang lebih besar dalam artian terjadi peningkatan dalam usaha atau sektor ekonomi. Jadi semua itu bisa sejahtera. Baik, kemudian selanjutnya adalah kita berbicara terkait bahaya ya, bahaya dalam artian ini adalah semua sumber atau situasi ataupun semua aktivitas yang memiliki potensi terjadinya suatu bentuk cedera atau penyakit akibat kerja ya, atau PAK itu yang disebut dengan bahaya. Bahaya ini otomatis sangat potensial jika di suatu industri, misalnya di industri farmasis. Nah, kemudian bahaya ini bisa timbul karena ada sebab, misalnya ya kan. Nah, sebabnya itu adalah pasti ada faktornya. Misalnya faktor yang pertama di sini teman-teman bisa melihat faktor biologi, di mana faktor biologi ini mencakup bakteri, virus, jamur, tanaman ataupun hewan. Kemudian faktor yang kedua adalah dari segi faktor kimia. Misalnya di sini adalah bahan-bahan kimia ya, kemudian material-material kimia, kemudian cairan, gas, uap, debu ya, radioaktif, iritan, korosif, dan lain-lain. Kemudian yang ketiga adalah faktor fisik atau faktor mekanik. Misalnya adalah konstruksi ya, misalnya kebisingan, tekanan, suhu, cahaya, listrik, radiasi, dan lain-lain. Kemudian yang keempat faktor daripada suatu bahaya itu adalah biomekanik. Dalam hal ini adalah gerakan yang berulang ya. Misalnya ini biomekanik ini bisa kita kenal dengan istilah ergonomi ya. Istilah ergonomi. Misalnya di sini yang berkaitan dengan ergonomi atau biomekanik itu misalnya postur atau posisi kerja, misalnya duduk terus di depan meja gitu kan, yang menggunakan komputer misalnya dengan posisi yang tidak pas. Nah, dalam hal ini misalnya nunduk karena layar yang dilihatnya itu lebih rendah dibandingkan dengan posisi penglihatan. Nah, makanya itu akan dapat menyebabkan suatu kejadian yang bisa dikatakan penyakit akibat kerja nantinya. Dalam hal ini berhubungan pada postur tulang. Itu dari segi ergonomi ya. Misalnya juga pengangkutan manual yang ngangkat alat-alat yang berat ya. Kemudian ini tadi ya, desain tempat kerja, alat atau mesin. Kemudian yang selanjutnya faktor yang kelima adalah terkait psikologi. Misalnya ada stres ya kan.
kemudian mungkin ada kekerasan, kemudian ada pelecehan ya, kemudian ada pengucilan ya, diisolasi lah kayak gitu kan. Kemudian ada karena faktor lingkungan, kemudian orang-orang yang emosinya negatif setelah misalnya melakukan pekerjaan di suatu industri. Jadi ini ya teman-teman, 5 daripada faktor penyebab-penyebab yang berhubungan dengan penyakit akibat kerja, yang mana kita ini berbicara dalam hal kesehatan dan keselamatan kerja. Saya ulang lagi, faktor biologi, kemudian faktor kimia, kemudian faktor fisik, kemudian ada ergonomi atau biomekanik, kemudian ada faktor psikologi. Kemudian selanjutnya adalah risiko. Jadi risiko itu adalah merupakan suatu potensi kerugian ya, yang bisa diakibatkan apabila kontak dengan sumber bahaya atau kegagalan suatu fungsi, misalnya itu luka bakar ya. Jadi luka bakar itu kan suatu bentuk risiko yang memang harus diperhatikan ya, bagaimana caranya agar risiko ini enggak terlalu kecil, bisa diminimalkan risikonya dalam misalnya suatu industri, karena dampaknya adalah bisa bersifat permanen. Misalnya luka bakar itu akan meninggalkan bekas pastinya. Kemudian patah tulang, misalnya tadi ya, yang dari segi faktor ergonomi misalnya adalah mengangkat barang-barang yang berat misalnya kan, atau ketimpahan barang dari atas ya, jatuh gitu kemudian tertimpa, itu bisa menyebabkan patah tulang misalnya kalau kena bagian kaki atau tungkai-tungkai yang lainnya. Kemudian bisa juga seperti kram ya, kemudian asbestosis dan lain-lainnya. Itu ya resiko yang harus ditanggung oleh seorang pekerja bila memang terjadi kecelakaan kerja di suatu industri. Nah, teman-teman bisa melihat di sini ya terkait penilaian dan kategori daripada risiko itu sendiri. Nah, di sini teman-teman bisa melihat ada tabel ya. Teman-teman bisa melihat pada tabel 5x5 ini ya, teman-teman. Di sini kita melihat untuk row-nya sendiri, barisnya itu ada tingkatan frekuensi atau kuantitas ya. Kemudian untuk kolomnya itu ada kolom keparahan ya, yang bervariasi. Nah, teman-teman bisa melihat hasil daripada penyilangan tabel 5x5 ini ya, itu bisa disimpulkan misalnya di sini sedang ya, misalnya frekuensinya itu, frekuensi di sini maksudnya adalah kejadian-kejadian kecelakaan yang sering terjadi, bukan sering ya, yang terjadi di suatu industri. Misalnya dia itu sangat sering terjadi ya, kemudian sering, kemudian jarang, kemudian sangat jarang. Nah, kemudian untuk di bagian keparahan, di situ adalah keparahannya apakah sangat ringan, sedang, berat, dan sangat berat. Nah, teman-teman bisa melihat ya hasilnya, misalnya kejadiannya itu sangat sering terjadi ya, kemudian tingkat keparahannya itu ringan gitu kan, sering terjadi tapi ringan. Nah, itu masuk dalam kategori sedang. Kemudian kita melihat lagi frekuensinya yang sering ya, sering, kemudian tingkat keparahannya sedang, maka itu akan disimpulkan sebagai itu suatu bentuk yang tinggi ya, penilaian atau kategorinya itu sangat tinggi. Nah, di sini bisa melihat teman-teman ada yang ekstrim, artinya frekuensinya itu misalnya sedang ya, kemudian keparahannya itu sangat berat, maka itu akan dinilai dalam bentuk kategori ekstrim. Nah, tapi ada yang rendah gitu ya, atau yang warna hijau. Hijau ini frekuensi itu sangat jarang, kemudian tingkat keparahannya sangat ringan. Itu masuk penilaian hijau. Dalam artian teman-teman bisa melihat di sini ya, di tabel yang satu ini. Nah, jika penilaian atau kategorinya itu rendah, maka perlu adanya aturan dan prosedur ya, prosedur dan rambu-rambu. Nah, kalau itu sedang, perlu segera dilakukan tindakan. Kemudian jika itu tinggi, perlu perencanaan pengendalian, artinya sebuah sistem harus dikembangkan lagi ya untuk mengendalikan
kejadian-kejadian kecelakaan. Kemudian yang sifatnya ekstrim, yaitu perlu adanya perhatian manajemen ya, perlu adanya perhatian manajemen yang bisa sampai ke tingkatan pemegang usaha atau industri itu di tingkat atas ya. Paham ya teman-teman maksudnya? Nah, tapi harapannya ya pasti yang lebih bagus yang warna hijau ya, hijau, kemudian yang kuning, kemudian yang merah, dan yang masuk kategori apa namanya nih, ungu. Oke, kemudian selanjutnya adalah terkait pengendalian risiko ya atau bahaya yang tadi disinggung di slide sebelumnya. Nah, teman-teman bisa melihat di sini bahwa hierarki pengendalian risiko dan bahaya itu sendiri ya. Tabelnya ada di sini. Oke. Oke, atau bisa teman-teman bisa melihat ke piramida terbalik yang ini. Nah, artinya di sini adalah dalam melakukan pengendalian risiko atau yang berbahaya ya. Jadi semua sumber-sumber bahaya itu yang potensi berbahaya itu dieliminasi ya, atau di apa ya namanya? Di out gitu loh. Nggak digunakan lagi misalnya. Kemudian yang bisa dilakukan substitusi adalah alat-alat atau mesin-mesin ya atau bahan-bahan agar mereka itu nanti lebih aman. Dalam hal ini adalah kejadian penyakit pada tenaga kerja itu bisa diminimalkan. Kemudian perlu misalnya dilakukan perancangan ya di sini. Itu misalnya alatnya atau mesinnya atau tempat kerja itu dimodifikasi. Oke. Jadi ketiga hierarki ini ya, row ini, eliminasi, substitusi, dan perancangan, itu adalah orientasinya agar tempat kerja ataupun tenaga kerja itu aman. Dalam artian di sini adalah mengurangi bahaya. Kemudian misalnya kita lanjut lagi ke administrasi ya. Nah, di sini administrasi ini perlu dibuat suatu misalnya prosedur, SOP, kemudian aturan, kemudian perlu dilakukan pelatihan, durasi kerjanya itu berapa lama harus bekerja ya, misalnya shift-shiftan itu shiftnya itu berapa lama per shift, kemudian diberikan tanda-tanda yang sifatnya bahaya ya, kemudian rambu-rambu, poster, dan label. Kemudian menggunakan alat pelindung diri atau APD ya untuk seluruh tenaga kerja, yang misalnya adalah menggunakan helm tenaga kerja. Nah, di sini adalah daripada administrasi dan APD ini berorientasi agar tenaga kerja itu juga aman, pastinya dalam hal inilah mengurangi paparan. Jadi ya teman-teman paham ya, jadi untuk semua bahan yang berisiko menyebabkan suatu bahaya itu dieliminasi aja ya, yang potensinya sangat tinggi dieliminasi aja. Kalaupun melangkah ke tahap selanjutnya mungkin bisa disubstitusi ya. Kemudian selanjutnya perlu diarahkan modifikasi atau misalnya alat-alat mesinnya bahannya itu dirancang sebagaimana mungkin dimodif itu agar tidak memiliki potensi bahaya yang cukup tinggi. Kemudian pada tahap administrasi itu dibentuk atau dibuat SOP, aturan, pelatihan, dan lain-lainnya untuk keselamatan tenaga kerja. Kemudian setiap tenaga kerja itu perlu menggunakan APD, dalam hal ini adalah semua industri misalnya atau rumah sakit atau puskesmas ya, itu harus ada alat pelindung dirinya yang mana tujuannya untuk melindungi diri daripada risiko atau bahaya yang kemungkinan akan terjadi. Baik. Kemudian selanjutnya adalah kita berbicara terkait insiden ya, insiden. Jadi insiden itu adalah kejadian yang tak terduga yang berpotensi mengakibatkan suatu cedera atau PAK ya, yang pastinya memiliki kerugian ya, memiliki kerugian. Jadi ini nih insiden ini nggak disangka-sangka gitu, tiba-tiba aja gitu. Nah, teman-teman mungkin bisa melihat di sini ya salah satu contoh ya, tapi ini dulu daripada industri yang seseorang itu melakukan selfie di dekat lintasan kereta api ya, otomatis ini sangat berbahaya pastinya. Oke. Misalnya kita melihat di dunia industri, misalnya di atas gitu kan, kita kan di lantai 1, kemudian ada alat-alat berat di bagian atas di atap atap. Nah,
itu kita menghindari untuk tidak ke area itu karena potensi untuk jatuh alat itu sangat besar gitu kan. Meskipun kita nggak tahu ya kemungkinannya, karena kita berbicara insiden, dalam hal ini adalah kita tidak terduga hal-hal yang tidak terduga. Jadi sekiranya dalam suatu industri itu teman-teman kalau misalnya masuk di industri harus perhatikan posisinya, misalnya tempatnya di mana gitu, harus benar-benar diperhatikan untuk menghindari terjadinya suatu insiden. Oke, kemudian selanjutnya adalah kecelakaan kerja. Nah, kecelakaan kerja ini ya sama dengan insiden tadi, di mana kecelakaan kerja ini sifatnya tidak terduga yang juga dapat menimbulkan cedera, kerugian, dan atau mungkin menyebabkan penyakit akibat kerja atau PHK. Teman-teman bisa melihatnya di sini contohnya seorang pekerja tenaga kerja yang jatuh dari tangga. Nah, di sini bisa melihat ya bahwa udah menggunakan helm, ya kan? Nah, kira-kira apa yang ada di gambaran pemikiran teman-teman, PHK apa yang bisa terjadi? Ya, kemungkinan besar potensinya di sini adalah dia mungkin ya mengalami patah tulang belakang mungkin, atau kakinya ya, atau kakinya keseleo atau terkilir, yang mana ini merupakan bagian-bagian daripada PHK. Meskipun pada kenyataannya masih menggunakan helm ya, tidak tertutup kemungkinan bagian kepala juga akan menyebabkan cedera, kurang lebih seperti itu. Ya, baik. Kemudian ini adalah penyebab kecelakaan kerja. Teman-teman bisa melihat di sini ya, di sini sangat berurut penyebab daripada kecelakaan kerja itu. Penyebab dasarnya adalah ini ya, misalnya kurangnya prosedur ya, kemudian kurangnya sarana, kurangnya kesadaran, kemudian kepatuhan. Kemudian selanjutnya adalah penyebab yang sifatnya tidak langsung. Sini misalnya adalah faktor pekerjaan, faktor personal yang memang yang tidak terduga tadi, misalnya insiden atau PHK yang tidak terduga. Kemudian selanjutnya adalah penyebab langsung. Misalnya di sini tindakan yang tidak aman ya, atau kondisi tidak aman. Misalnya tadi misalnya kita berdiri di bawah suatu alat atau mesin yang berada di atas kita yang begitu besar, yang potensi untuk jatuh itu sangat sangat tinggi. Nah, ini masuk dalam kategori penyebab langsung. Kalau misalnya jatuh kan akan terjadi kecelakaan pastinya. Kemudian selanjutnya adalah kecelakaan kerja. Di sini teman-teman bisa melihat bahwa yang masuk dalam kecelakaan kerja itu, penyebab kecelakaan kerja adalah kontak dengan sumber bahaya ya, atau kegagalan fungsi. Kegagalan fungsi di sini misalnya dalam mengoperasikan mesin-mesin yang mana kira-kira misalnya kalau sebuah mobil misalnya kan, kira-kira langsung pada saat pengoperasian rem nyemplung gitu kan, nah itu kan langsung bisa terjadi kecelakaan, apalagi dalam kecepatan yang begitu tinggi, jadi kegagalan fungsi. Misalnya di suatu industri apa ya, material, misalnya mengangkat bahan-bahan berat, misalnya kren gitu, menggunakan apa ya, suatu alat berat yang dapat mengangkut ke atas, tiba-tiba kan terjadi kegagalan fungsi, mungkin terjadi korsleting di sistemnya, makanya tiba-tiba jatuh gitu. Nah, itu kan bisa menimpa orang-orang sekitarnya. Nah, itu merupakan kecelakaan kerja yang sifatnya kegagalan fungsi. Kemudian selanjutnya adalah kerugian ya. Pasti ada kerugian jika terjadi kecelakaan kerja. Kerugiannya itu misalnya pada manusia itu dapat cedera, dapat cacat ya, atau PHK, atau berujung pada kematian. Misalnya kerugian pada mesin ya, atau alat yang mengalami misalnya kegagalan fungsi, maka mungkin itu akan menjadi rusak. Misalnya ke material atau bahan ya, mungkin tercemar ya, atau rusak, atau produknya itu menjadi produk yang gagal. Kalau di lingkungan misalnya adalah
tercemar ya, atau rusak, atau mungkin dapat menyebabkan bencana alam misalnya. Nah, ini teman-teman bisa melihat ini adalah suatu bentuk piramida ya, yang di sini piramidanya ini digambarkan adalah piramida kecelakaan kerja ya. Misalnya kita melihat di bagian bawah ini ya, untuk setiap kecelakaan yang sifatnya fatal ya, itu akan terdapat sekitar 600 insiden ya, 600 insiden untuk setiap kecelakaan fatal yang sifatnya fatal. Kemudian naik lagi ke tingkat atasnya, untuk setiap kecelakaan fatal itu akan terdapat 30 kecelakaan yang menimbulkan kerusakan aset ya, dalam hal ini misalnya mesin gitu ya, atau bahan-bahan material. Kemudian naik lagi, untuk setiap kecelakaan fatal terdapat 10 kecelakaan ringan. Oke. Kemudian jika terdapat satu saja, nah itu kecelakaan fatalnya adalah cacat ya, cacat permanen mungkin, atau kematian. Ya, paham ya teman-teman, ini adalah piramida kecelakaan kerja. Baik. Kemudian selanjutnya kita akan berbicara terkait penyakit akibat kerja atau PAK ya, disingkat atau sering disebut dengan PAK, penyakit akibat kerja. Nah, untuk definisinya sendiri, PAK itu adalah ini ya, gangguan kesehatan baik jasmani ataupun rohani yang ditimbulkan dan tahu diperparah karena aktivitas kerja atau kondisi yang berhubungan dengan pekerjaan. Jadi kemungkinan besar tenaga kerja itu udah sakit, tapi karena kerja di suatu kondisi yang berhubungan kerja, mungkin sakitnya itu diperparah ya. Itu masuk dalam kategori PAK. Misalnya contohnya adalah antraks ya, penyakit antraks, kemudian silikosis, asbestosis atau LBP, low back pain, kemudian white venous syndrome dan sebagainya. Nah, faktor penyebabnya apa ya? Tadi disinggung, misalnya ada faktor biologi, ada faktor kimia, ada faktor fisik ya, biomekanik ya, atau ergonomi, kemudian ada faktor psikologi. Kemudian pencegahannya seperti apa? Teman-teman bisa melihat bahwa di sini pencegahannya ada 4 cara, misalnya melakukan pemeriksaan secara berkala, kemudian melakukan pemeriksaan kesehatan yang khusus, kemudian sebagai bentuk pelayanan kesehatan ya, kemudian penyedia sarana dan prasarana. Artinya pelayanan kesehatan dan penyedia sarana dan prasarana ini ini disediakan oleh industri misalnya ya, agar untuk mengurangi kejadian PHK. Kemudian selanjutnya adalah ya yang tadi ya, pencegahan kecelakaan kerja. Misalnya di sini yang pertama, pengendalian bahaya di tempat kerja. Itu perlu dilakukan suatu bentuk pemantauan kondisi yang memang sifatnya tidak aman ya. Kemudian melakukan pemantauan tindakan yang tidak aman. Jadi ada dua ya, kondisi yang tidak aman dan tindakan yang tidak aman. Itu perlu dilakukan pemantauan. Kemudian selanjutnya adalah melakukan pembinaan dan pengawasan. Apa yang perlu dilakukan di sini ya, misalnya melakukan pelatihan dan pendidikan, melakukan konseling dan konsultasi, adanya suatu bentuk pengembangan sumber daya. Kemudian yang ketiga adalah menyangkut terkait sistem manajemen. Dalam hal ini adalah prosedur dan aturan itu harus jelas dan harus ada. Kemudian adanya penyediaan sarpras, sarana dan prasarana, dan penghargaan dan sanksi ya, penghargaan dan sanksi. Misalnya meraih suatu bentuk pencapaian yang bagus itu dari penghargaan, namun jika misalnya melanggar ya itu diberi sanksi. Karena kenapa? Misalnya ini melanggar kan ini dapat mengakibatkan insiden-insiden atau kecelakaan kerja yang lebih masif atau lebih besar lagi ya. Baik, kemudian selanjutnya adalah perlu dibudidayakan yang namanya 5R ya.
Jadi 5R itu adalah suatu bentuk metode untuk mengatur atau mengelola tempat kerja menjadi tempat kerja yang lebih baik secara berkelanjutan. Jadi sifatnya ini nggak sementara ya, secara terus-menerus berkelanjutan. Yang mana tujuannya daripada membudayakan 5R ini adalah untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas tempat kerja. Terus manfaatnya apa? Teman-teman bisa melihat ada 4 manfaat dalam membudidayakan 5R ini, yaitu meningkatkan produktivitas karena pengaturan tempat kerja yang lebih efisien, kemudian meningkatkan kenyamanan, kemudian mengurangi bahaya di tempat kerja, kemudian menambah penghematan karena menghilangkan pemborosan di tempat kerja. Mungkin teman-teman udah pada tahu ya dalam KTI yaitu terkait budaya 5R ini ya, atau masih ada yang belum terlalu familiar. Jadi 5R itu adalah ringkas, rapi, resik, rawat, dan rajin. Itu ya 5R maksudnya. Nanti kita melihat di slide selanjutnya daripada 5R ini. Baik. Nah ini dia 5R, ringkas, rapi, resik, rawat, rajin. Misalnya ringkas ya, itu memilah barang yang diperlukan dan yang tidak diperlukan. Jadi yang diperlukan aja yang disimpan di misalnya di mejanya, yang enggak usah. Kemudian memilah barang yang sudah rusak dan barang yang masih dapat digunakan. Jadi di sini berkaitan dengan nilai guna, yang perlu atau yang berguna aja yang diambil, disimpan, yang enggak lagi, yang enggak usah lagi. Kemudian misalnya rapi ya. Di sini adalah misalnya menata atau mengurutkan peralatan barang berdasarkan alur proses kerja. Jadi enggak asal-asalan misalnya. Misalnya pengaturan visual supaya peralatan itu barang mudah ditemukan dan selalu pada tempatnya. Untuk yang resik, di sini membersihkan tempat kerja dari semua kotoran, debu-debu dan sampah-sampah. Kemudian melakukan pembaruan atau perbaikan tempat kerja yang sudah rusak atau sudah usang. Kemudian melakukan perawatan ya, artinya di sini mempertahankan 3 kondisi di atas ini ya. Perawatan itu ringkas, rapi, resik misalnya perawatan alat-alat yang masih bagus ya diperlukan, kemudian nilai gunanya gitu kan. Kemudian rajin dalam hal ini adalah mendisiplinkan diri untuk melakukan kegiatan ringkas ya, rapi, resik, dan rawat. Jadi 5R ini dalam suatu lingkungan kerja misalnya di industri atau usaha itu perlu memang dibudidayakan, yang mana ini untuk mendorong terjadinya suatu bentuk peningkatan efisiensi suatu pekerjaan. Oke, selanjutnya adalah kita akan melihat terkait tanda atau label-label yang biasanya itu ditempeli di suatu fasilitas misalnya di industri ya. Nah, di sini ya bisa teman-teman melihat ya, ada beberapa tanda atau label ya fasilitas yang umumnya digunakan. Misalnya terkait adalah label keselamatan. Nanti di situ diisi teks ya, diisi gambar ya. Misalnya isi teks atau gambar itu yang berkaitan dengan fasilitas K3 atau petunjuk-petunjuk K3. Misalnya label informasi, nah itu isi teksnya atau gambarnya itu yang memang berupa pengumuman ya, berupa pemberitahuan atau kewajiban-kewajiban umum yang harus diterapkan oleh tenaga kerja. Kemudian untuk perhatian ya, informasinya itu adalah informasi yang sifatnya berbahaya ya. Kemudian informasinya itu yang berupa bentuk kewaspadaan atau hati-hati. Misalnya yang umum, nah itu isi teks atau gambarnya itu ya yang berkaitan dengan yang umum-umum, misalnya adalah fasilitas umum atau informasi umum. Misalnya juga di sini ada tanda atau label radioaktif. Nah, gambar atau isi teksnya itu yang berupa yang berkaitan dengan radioaktif. Kemudian ada peringatan, nah itu misalnya yang berisikan informasi larangan atau peringatan-peringatan. Oke, paham ya teman-teman? Baik, kita lanjutkan ya. Yang pertama di sini selanjutnya adalah tanda warna batas ya dan label pada lantai. Jadi di sini
pada lantai ya. Memang teman-teman mungkin pernah ya melihat di lantai-lantai industri atau mungkin di rumah sakit lah yang teman-teman paling mungkin sering kunjungi. Mohon maaf, mungkin biasa kunjungi ya di rumah sakit itu ada di lantainya itu di label-labeli gitu. Itu nggak sembarang label gitu, itu ada maksud dan tujuan tertentunya, dalam hal ini adalah memberikan informasi. Nah, misalnya teman-teman bisa melihat di sini ya, di lantai ya itu kuning, kemudian ada labelnya, backgroundnya kuning, labelnya. Nah, itu maksudnya seperti ini: batas area kerja, batas ruangan ya, batas lalu lintas. Kemudian warna hitam, kemudian warna hijau ya, kemudian warna orange ya, ada yang biru tua, kemudian ada yang merah ya, kemudian ada yang abu-abu. Nah, itu memiliki tujuan masing-masing ya, teman-teman, daripada berdasarkan warna. Kemudian ada yang hitam tapi berupa arsiran. Nah, itu area terbatas untuk hanya operasional misalnya ya. Kemudian arsiran merah, nah itu adalah mesin atau alat berbahaya, area terbatas untuk keselamatan sarana darurat kebakaran. Kemudian ada yang label hitam putih yang berupa arsiran, itu adalah zona berbahaya, misalnya di sini adalah radioaktif. Dan itu bisa juga seperti ini ya teman-teman, labelnya di lantai ya, seperti ini bentuknya. Nanti di bagian tengahnya itu ada teks ya. Nah, di bagian tengah itu ada teks, itu akan memberikan informasi. Kemudian selanjutnya adalah terkait label kemasan bahan berbahaya. Jadi pada umumnya ya teman-teman, ada 9 label kemasan bahan yang berbahaya yang paling sering ditemukan ya. Ini dia. Nah, yang pertama di situ adalah misalnya yang gambar atau label seperti itu adalah mudah meledak ya, bahannya itu mudah meledak. Kemudian yang seperti ini misalnya ya, itu mudah terbakar misalnya. Kemudian ada yang sifatnya oksidator ya. Kemudian ada yang bersifat korosif ya, ini sangat hati-hati jika bersentuhan dengan badan, dalam hal ini adalah kulit misalnya. Kemudian ada yang sifatnya beracun ya, atau mungkin teman-teman pernah dengar limbah B3, nah itu salah satunya. Kemudian dapat membahayakan pernafasan, penyebab kanker. Nah, ini ya hati-hati ya teman-teman kalau melihat label yang seperti ini. Kemudian misalnya di sini adalah menyebabkan iritasi ya, menyebabkan iritasi pada kulit mungkin. Kemudian ada label gas yang bertekanan, kemudian membahayakan lingkungan, ini berkaitan dengan limbah. Oke ya teman-teman, paham ya terkait label kemasan bahan yang berbahaya. Selanjutnya adalah rambu-rambu. Kemudian selanjutnya adalah teman-teman bisa melihat di sini rambu-rambu yang umumnya ya, yang paling sering mungkin ditemukan. Nah, yang pertama di sini ya, bahan berbahaya, hati-hati. Kemudian yang sifatnya korosif, kemudian mudah meledak ya, kemudian dapat menyebabkan kanker ya, kentara ya, menggunakan huruf C, cancer. Kemudian bahaya bahan radioaktif ya, ini umumnya itu ditemukan di industri-industri yang memiliki reaktor-reaktor nuklir. Nah, ini pasti tanda ini ada di situ. Kemudian bahaya barang terjatuh dari atas ya, ini yang tadi sempat kita singgung di awal-awal slide. Bahaya atau kecelakaan yang terduga yaitu adanya bahan yang barang atau mungkin mesin-mesin yang terjatuh dari atas. Kemudian selanjutnya adalah bahaya biologi. Di sini bahaya biologi terkait bakteri, kemudian ada virus ya, ada jamur ya. Misalnya ini di industri-industri farmasi ya, atau di laboratorium biologi. Kemudian bahaya kebisingan tinggi ya, dan dapat mengakibatkan pendengaran itu menjadi rusak karena terlalu ribut. Makanya itu disarankan menggunakan misalnya headset ya, headset bukan earphone ya, karena headset itu
dapat menutup semua bagian-bagian telinga, jadi suara gelombang, suara kebisingan yang masuk itu dapat diminimalkan atau hanya sedikit. Kemudian ada bahaya area laser. Bahaya-bahaya laser ya, misalnya kalau saat ini di industri-industri produksi militeran. Kemudian bahaya pernapasan ya, misalnya di sini adalah penyebabnya debu ya atau partikel-partikel yang mudah terbang yang kemudian itu dapat terjadinya suatu bentuk kontaminasi antara partikel tersebut dan udara. Nah, itu sangat berbahaya pastinya jika dihirup. Kemudian bahaya benda tajam, kemudian hati-hati bahan beracun, kemudian cairan panas, kemudian hati-hati lalu lintas forklift, kemudian adanya bahaya gas yang bertekanan. Oke, ini adalah beberapa rambu-rambu ya yang paling sering atau umumnya ditemukan. Baik. Selanjutnya adalah kewajiban pengurus ya atau pengusaha itu sendiri, atau dalam hal ini adalah si industri itu sendiri. Mereka itu memiliki kewajiban, 3 kewajiban. Yang pertama bisa dilihat di sini, yaitu harus menulis dan memasang semua syarat keselamatan kerja yang memang itu sifatnya adalah wajib ya pada tempat-tempat yang mudah dilihat dan terbaca. Jadi semuanya itu dalam hal ini syarat keselamatan kerja itu harus ada dan kemudian disimpan di tempat-tempat yang mudah dilihat dan terbaca. Kemudian yang kedua adalah memasang ya semua gambar keselamatan kerja ya yang diwajibkan dan semua bahan pembinaan lainnya pada tempat-tempat yang mudah dilihat dan terbaca ya, sama dengan poin 1 tadi. Kemudian yang ketiga adalah menyediakan APD yang diwajibkan pada tenaga kerja yang dipimpin maupun orang lain jika misalnya ada kunjungan gitu ya yang memasuki tempat kerja. Kemudian harus disertai juga dengan petunjuk-petunjuk yang diperlukan menurut ya, pegawai pengawas atau ahli K3. Nah, ketiga daripada kewajiban ini itu berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 1 1970 tentang keselamatan kerja. Itu tepatnya pada pasal 14. Ya, ini kewajibannya teman-teman ada 3. Kemudian selanjutnya adalah kewajiban dari tenaga kerja. Tadi itu adalah kewajiban dari si yang punya industri misalnya, sekarang adalah kewajiban dari tenaga kerja atau orang-orang yang bekerja di industri tersebut. Yang pertama bisa dilihat di sini adalah itu tenaga kerja harus memberikan suatu bentuk keterangan yang benar ya jika memang pada suatu waktu diminta oleh pegawai pengawas atau pegawai keselamatan kerja, karena ini akan berdampak pada orang itu sendiri. Jadi benar-benar diperhatikan, jadi si pekerja ini benar-benar diperhatikan oleh perusahaan misalnya. Makanya ketika saat ditanya, silakan ngomong atau menyampaikan informasi apa adanya, jangan disamar-samarkan atau jangan didiamkan gitu. Kemudian selanjutnya adalah tenaga kerja itu harus menggunakan APD ya, wajib ini APD, apalagi yang bekerja di misalnya di perusahaan atau industri yang menggunakan alat-alat berat. Nah, kemudian yang ketiga adalah tenaga kerja itu harus memenuhi dan taat kepada semua syarat-syarat K3 yang telah diwajibkan. Kemudian tenaga kerja itu meminta pada pengurus agar dilaksanakan semua syarat K3 yang diwajibkan. Artinya gini, jadi terkadang di suatu industri itu syarat-syarat K3 itu nggak ada gitu. Misalnya label rambu itu nggak ditempelin di tempat-tempat yang mudah dijumpai atau mudah dibaca. Nah, makanya dia tuh harus menyampaikan ke pihak daripada industri itu untuk menempelkan atau mengadakan semua syarat-syarat K3 yang memang diwajibkan, yang mana ini ya adalah tujuannya untuk menjamin keselamatan kerja para tenaga kerja. Jadi mereka itu memiliki kewajiban untuk menyampaikan kepada pengurus ya, dalam hal ini kepada pihak perusahaan, agar semua syarat K3 yang diwajibkan itu harus diadakan atau diperlihatkan misalnya.
Kemudian yang kelima adalah tenaga kerja itu menyatakan komplainnya atau keberatan kerja jika di mana syarat K3 dan APD yang diwajibkan itu diragukan, terdapat keraguan-raguan ya, kecuali dalam hal khusus ditentukan lain oleh pegawai pengawas dalam batas dan dapat dipertanggungjawabkan. Artinya di sini terdapat keraguan ya, misalnya mungkin kualitas ya, minimal kualitasnya itu APD-nya itu bagaimana gitu. Nah, itu tenaga kerja dapat mengajukan keberatan ya, atau mengajukan komplain. Ya, misalnya tuh bekas gitu kan, atau udah lama banget tapi masih aja digunakan. Nah, mungkin kan kualitasnya, ketahanannya udah nggak terlalu maksimal atau optimal, maka tenaga kerja itu wajib melakukan komplain atau menyatakan keberatan. Nah, untuk kewajiban tenaga kerja ini itu telah diatur berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 1 1970 ya, tentang keselamatan kerja pada pasal 12. Jadi ada ya kewajibannya. Kemudian selanjutnya adalah ini ya teman-teman, syarat-syarat dasar daripada K3 itu sendiri, yang mana syarat dasar ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 1970 tentang kesehatan keselamatan kerja pada pasal 3. Di sini ada 14 poin. Ya, ada 14 poin yang mana merupakan syarat dasar dari K3. Yang pertama bisa dilihat di sini adalah mencegah dan mengurangi kecelakaan kerja. Kemudian mencegah dan mengurangi bahaya peledakan ya. Kemudian mencegah, mengurangi dan memadamkan kebakaran. Kemudian memberi jalur evakuasi keadaan darurat, memberi P3K ya. Dalam hal ini misalnya kita temukan kotak P3K. Kemudian memberi APD pada tenaga kerja, ini wajib, syarat wajib. Kemudian mencegah dan mengendalikan penyakit akibat kerja atau PAK dan keracunan. Kemudian adanya bentuk penerangan yang cukup dan sesuai ya. Artinya di sini agar mudah untuk melihat dalam proses pengerjaan misalnya suatu tenaga kerja. Kemudian suhu dan kelembaban udara yang baik. Kemudian menyediakan ventilasi yang cukup, memelihara kebersihan, kesehatan dan ketertiban, keserasian tenaga kerja, peralatan, lingkungan, cara dan proses kerja. Kemudian mengamankan dan memelihara segala jenis bangunan yang ada misalnya. Kemudian mencegah terkena aliran listrik yang berbahaya. Jadi ini ada 14 syarat dasar daripada K3 itu sendiri ya, yang mana ke-14 dasar syarat ini tujuannya adalah untuk keselamatan kerja para tenaga kerja atau orang-orang yang ada di sekitarnya. Baik. Kemudian selanjutnya adalah ini ya teman-teman, mungkin hanya itu saja materi yang sangat singkat sedikit terkait K3 itu sendiri ya, sistemnya seperti apa dan lain-lain, dan harapannya adalah dapat memberikan tambahan ilmu, pengetahuan, wawasan kepada teman-teman sekalian, terkhusus kepada saya sendiri yang masih fakir ilmu pastinya. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan ya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi